Terkait langkah pemerintah yang mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Periset Tambang dan Energi Auriga Nusantara KI Ki Bagus Hadi Kusuma menilai pencabutan izin usaha tambang di Raja Ampat seharusnya dilakukan secara menyeluruh atau tidak tebang pilih jika alasannya dikarenakan kerusakan lingkungan hingga kerugian masyarakat. Ya, menurut Ki Bagus, berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2027 Jungto Undang-Undang 1 Tahun 2014, Pasal 24 dan Pasal 35, aktivitas di pulau kecil atau di pesisir tidak diperuntukkan untuk pertambangan. Sehingga seharusnya pemerintah dapat menutup izin usaha pertambangan di seluruh pulau kecil atau pesisir seperti di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menambahkan setidaknya terdapat 250 pulau yang di atasnya terdapat aktivitas pertambangan dengan 340 izin usaha pertambangan. Dampak daya rusak akibat adanya aktivitas tambang di pulau kecil atau pesisir tersebut pun dipandang sangat mengerikan. Daya rusak ekosistem laut serta penyebaran akan lebih masif dibanding dampak di daratan. Kalau memang konsisten begitu ya dengan alasan karena kerusakan lingkungan, karena ada kerugian yang dialami oleh masyarakat, harusnya tidak hanya di 4 ini aja. Kalau kita bicara soal Raja Ampat, tapi juga termasuk Gak Nikel juga harus dilakukan. Ya pemirsa, akhir-akhir ini sedang viral ya terkait adanya pertambangan di Raja Ampat. Sangat disayangkan sekali ya, padahal Raja Ampat merupakan pulau yang sangat indah dan takutnya pertambangan ini akan merusak kelestarian dari Raja Ampat itu sendiri. Namun juga kita beri apresiasi ya terhadap pemerintah terkait penutupan 4 izin tambang ini untuk menegakkan hukum. Namun mungkin sebelum kita memberikan izin bisa dicegah terlebih dahulu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti misalnya pemeriksaan terlebih dahulu, implementasinya bagaimana terkait tambang itu, apakah akan merusak pulau tersebut ataukah akan berdampak terhadap masyarakat lokal tersebut. Mungkin sebelum memberikan izin, pemerintah bisa lebih selektif ya terkait pemberian izin tersebut. Ya, tapi memang akhirnya yang disayangkan juga oleh masyarakat adalah tadi terkesan ada tebang pilih karena memang PT GAG Nikel ini yang disebut menjadi bagian dari Asia Tenggara ternyata tidak dicabut izinnya, bahkan masih bisa beroperasi seperti biasa meskipun dikatakan akan dilakukan pengawasan secara ketat begitu. Tapi memang ini menjadi pertanyaan, kenapa kemudian akhirnya tidak semua, jika memang alasannya ada kerusakan lingkungan, apakah memang PT GAG Nikel ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dengan AMDAL yang sudah dilakukan? Tapi kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangannya, apakah kemudian akan ada oknum-oknum yang tetap akan berupaya untuk kemudian mengaktifkan kembali pertambangan ini, dan kita tentunya sebagai masyarakat harus mengawal terus bagaimana perkembangan dari kasus ataupun peristiwa ini.